Halo Tretan, banyak yang tanya, nanam apa yang perawatannya nggak ribet tapi pasarnya stabil? Jawabannya, pisang. Tapi ingat, asal tanam itu hobi, tanam dengan ilmu itu baru namanya bisnis. Hari ini, kita bongkar habis rahasia Tretan Farm mengelola kebun pisang dari nol sampai panen raya. Selamat datang di Tretan Farm. Akar tradisi, alur teknologi. Mari bertani cerdas bersama. Pisang bukan sekedar buah kuning yang biasa kita temui di pasar. Ada banyak fakta sains dan sejarah yang membuat buah ini sangat unik. Tahukah Anda, sebenarnya pisang bukanlah sebuah pohon, tapi rumput. Sehingga secara teknis, pisang adalah tumbuhan herba terbesar di dunia. Batangnya tidak mengandung kayu, melainkan tumpukan pelepah daun yang padat. Buah pisang akan mengalami fenomena geotropisme negatif. Awalnya, buah tumbuh ke bawah, tapi karena mencari sinar matahari, ia melawan gravitasi dan melengkung ke atas. Sinar matahari yang cukup sangat mempengaruhi bagi bentuk dan pengisian buah yang sempurna. Pisang merupakan buah klimakteri, artinya ia tetap matang setelah dipetik karena memproduksi gas etilen sendiri. Kita mungkin hanya akrab dengan pisang Cavendish, kepok, atau pisang raja. Namun di seluruh dunia, ada lebih dari 1.000 varietas pisang dengan berbagai warna dan rasa. Pohon pisang hanya berbuah sekali seumur hidupnya. Setelah satu pohon menghasilkan satu tandan buah, pohon tersebut akan mati secara alami. Petani harus menyiapkan anakan tunas baru sebagai pengganti induk sebelum induk tersebut ditebang, agar panen bisa terus berlanjut tanpa menanam dari nol. Pisang budidaya seperti Cavendish hampir tidak punya biji karena bersifat partenokarpi. Titik-titik hitam di tengah buah adalah sisa-sisa sel bakal biji yang gagal berkembang. Karena tidak berbiji, perbanyakan pisang harus dilakukan secara vegetatif, memperbanyak tunas anatan, atau dengan cara modern seperti kultur jaringan. Dalam dunia pertanian modern, kultur jaringan adalah teknologi penggandaan bibit yang paling efektif. Secara sederhana, kultur jaringan adalah teknik mengisolasi bagian kecil dari tanaman pisang dan menumbuhkannya dalam wadah steril dengan media nutrisi buatan. Dari satu potongan kecil, kita bisa menghasilkan ribuan bibit yang identik dengan induknya dalam waktu singkat. Mengapa petani harus pilih bibit kultur jaringan? Dalam skala bisnis, bibit ini jauh lebih unggul dibanding anakan konvensional. Karena bibit bebas dari penyakit, pertumbuhan yang seragam, dan tanaman hasil kultur jaringan cenderung menghasilkan anakan lebih banyak setelah ditanam di lahan. Bibit hasil kultur jaringan secara biologis dianggap mudah kembali. Meskipun selnya diambil dari pohon pisang yang sudah tua, proses kimia di laboratorium mampu melakukan permajaan. Hasilnya, bibit ini memiliki kekuatan tumbuh yang jauh lebih agresif dibandingkan anakan yang diambil secara manual di kebun. Jika tujuannya adalah menunjang bisnis dan mudah diterima pasar, supermarket maupun ekspor, maka pilihan utama yang paling direkomendasikan adalah Cavendish varietas Grandnain. Jika Anda melihat pisang bermerek di supermarket, seperti Sunpride atau Dole, kemungkinan besar itu adalah Cavendish Grandnain. Secara bisnis, Cavendish bukan dipilih karena rasa semata, melainkan karena efisiensi industri. Dalam bisnis skala besar, terutama supermarket dan pasar ekspor, mereka butuh kepastian. Cavendish memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang sangat seragam. Saat matang, kulit Cavendish berwarna kuning cerah bersih tanpa bintik-bintik coklat. Konsumen modern lebih menyukai kenyamanan buah yang bersih. Kita tidak bisa memungkiri bahwa konsumen membeli dengan mata.
Selain itu, Cavendish menguasai hampir 47% pangsa pasar pisang dunia. Dari Amerika, Eropa, hingga Asia, semua orang tahu Cavendish. Ini memudahkan petani skala bisnis untuk masuk ke rantai pasok global atau nasional. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Cavendish adalah varietas yang paling sukses diproduksi lewat kultur jaringan. Petani skala bisnis bisa memesan 100.000 bibit yang semuanya identik dan bebas penyakit dalam satu waktu. Hal ini hampir mustahil dilakukan pada varietas pisang lokal, yang ketersediaan bibitnya masih bergantung pada anakan alami. Persiapan lahan dan lubang tanam. Jika diibaratkan membangun rumah, lahan adalah pondasinya. Untuk skala bisnis, kita tidak bisa hanya sekedar mencangkul. Bersihkan gulma, semak belukar, dan sisa-sisa akar pohon besar. Akar pohon tua yang membusuk di tanah bisa menjadi sarang jamur fusarium. Buat parit drainase keliling di antara barisan tanaman. Genangan air adalah pintu masuk utama busuk akar dan penyakit layu bakteri. Tanam pisang secara baris lurus agar distribusi cahaya matahari merata ke seluruh daun. Jarak tanam. Idealnya 3 x 3 meter. Jangan terlalu rapat agar sirkulasi udara lancar dan tidak lembab. Pembuatan lubang tanam minimal 50 x 50 cm. Campurkan pupuk kandang yang sudah terfermentasi dan sedikit kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah, serta taburkan trichoderma ke lubang tanam untuk mencegah layu fusarium. Usahakan barisan tanaman menghadap utara ke selatan. Tujuannya agar seluruh pohon mendapatkan sinar matahari dari pagi hingga sore tanpa saling menutupi. Perawatan pisang harus dilakukan secara rutin dan terjadwal. Untuk skala bisnis, perawatan bukan sekedar membuat pohon hidup, tapi bagaimana membuat pohon berproduksi maksimal. Penjarahan anakan pisang. Tujuannya agar nutrisi tidak habis diperebutkan banyak tunas. Pilih anakan yang arahnya tidak saling berhimpit. Dalam satu rumpun, maksimal 3 pohon, seperti halnya induk, anak, dan cucu. Pruning daun secara rutin yang sudah menguning atau kering untuk mencegah sarang hama. Sisakan 8-10 daun sehat pada pohon yang sudah besar. Pemupukan secara berkala merupakan teknik efisiensi dalam pertanian. Di bulan 1-3, fokus NPK, nitrogen tinggi, untuk pertumbuhan batang dan daun. Bulan 6 ke atas, tambah dosis kalium untuk pengisian buah agar padat dan manis. Potong jantung pisang setelah sisir buah terakhir terbentuk. Beri jarak 25 cm dari sisir terakhir. Bungkus tandan menggunakan plastik biru PE khusus untuk menghindari serangan hama ulat dan gesekan daun yang bisa merusak kulit buah. Jaga kebersihan area bawah pohon. Jangan biarkan sampah menumpuk di bonggol, karena disitulah kumbang bertelur. Pisang Cavendish biasanya siap panen di usia 85-100 hari setelah jantung muncul. Buah sudah membulat, tidak tajam lagi. Warna daun biasanya mulai menguning. Warna kulit yang semulai hijau tua mulai berubah ke hijau cerah. Setelah ditebang, potong buah persisir, lalu cuci dengan air bersih atau air campuran fungisida dosis rendah untuk membuang getah. Pisahkan buah yang super mulus untuk pasar premium dan yang sedikit lecet untuk pasar olahan atau pasar lokal. Satu pohon Cavendish Grand 9 bisa menghasilkan 20-30 kg. Kalau per kilogram laku Rp5.000 sampai Rp7.000, satu pohon bisa menghasilkan sekitar Rp150.000. Dengan populasi sekitar 1.100 pohon per hektar, potensi panen bisa mencapai puluhan ton dalam satu siklus. Hasilnya, silahkan hitung sendiri. Yang jelas,
Ini adalah bisnis yang menjanjikan. Keuntungan menanam pisang Cavendish dalam skala bisnis sangatlah nyata. Pisang ini bukan sekedar buah, tapi komoditas industri yang memiliki rantai nilai tinggi. Berbeda dengan pisang lokal yang harganya sering fluktuatif, Cavendish memiliki segmentasi pasar yang jelas, seperti supermarket, hotel, dan ekspor. Harga jual per kilogram cenderung lebih tinggi dan stabil karena permintaan dari konsumen menengah ke atas terus meningkat. Sebagai perbandingan, menanam pisang lokal itu seperti jualan makanan rumahan. Rasanya juara, tapi sulit diproduksi massal dengan rasa yang selalu sama. Menanam Cavendish itu seperti mengelola franchise besar. Semuanya punya standar, dari ukuran sampai rasa, sehingga pembeli dimanapun merasa aman saat membeli produk kita. Memilih varietas pisang itu seperti memilih kendaraan. Kalau medannya berat, cari yang tangguh. Kalau tujuannya balapan di supermarket, cari yang speknya internasional seperti Grand Nain. Jangan asal murah, karena kita menanam untuk dipanen 9 bulan ke depan, bukan untuk hari ini saja. Menanam pisang itu investasi jangka panjang. Sekali tanam, anakannya bakal terus berproduksi bertahun-tahun. Intinya, sabar, teliti, dan konsisten. Pesan kami, jangan takut untuk memulai. Banyak yang bilang bertani itu berisiko, tapi dengan ilmu dan teknologi seperti penggunaan bibit kultur jaringan dan manajemen hama yang disiplin, risiko itu bisa kita kendalikan menjadi keuntungan. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman unik seputar tanam pisang, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng, karena prinsip kita di Tretan Farm, satu wadah, sejuta inovasi. Jangan lupa subscribe untuk tips agribisnis lainnya. Saya Tretan Farm, salam Esto.